Kalau gue punya sepeda mau tuker. Mau tukar apa nih? Mau gue punya sepeda lama, gue mau tuker yang baru. Siap, kita terima. Halo, sore Sobat Japro. Hari ini kita balik lagi nih di kawasan Mauzia. Kenapa kawasan Mauzia? Karena ini sekarang jadi salah satu tempat yang favorit buat orang-orang yang goes lah. Mulai goes, nggak goes. Terus hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau review salah satu produk Indonesia. Mereknya Polygon. Tipenya nanti kita lihat ya, tipe apa. Gue mau review bareng yang pakainya nih, usernya, ridersnya siapa, terus sepeda ini enaknya kayak apa, terus fungsinya untuk apa. Gue bakal tanya langsung sama Ponco siapa sih? Nah kita langsung temuin dia ya. Mana nih Ponco? Mana orang ini? Wih, Apa kabar, Om? Sehat. Sehat. Alhamdulillah Gua sehat. buka duluan nih masker nih. Oh, Apa ya? Nggak apa-apa. Gua buka juga apa nggak nih? Lu boleh buka, boleh enggak? Oh, buka ya, tapi Kita jaga jarak tetap ya. social distancing. Tadi gua mau review sepeda produk Indonesia. Ya, Kan Cyclo pegang beberapa brand lah ya. Ada Indonesia punya, Kira-kira begitu. Indonesia punya. Nah, kali ini kita mau bahas Polygon. Ini serinya apa nih? ini Polygon Band. Polygon Band R2. Polygon Band R2. Tanya Bro Ponco, Ponco itu mulai main sepeda dari 2005. 2005. Dari Betul. 2005, 15 tahun, dan kondisi kayak gini nggak ada handicap. Jadi buat kalian sob yang mau mulai sepeda, jangan ngelihat fisik kita, tapi niat kita untuk jadi sehat dan berolahraga itu penting. Penting. Nah, habis itu kita bahas nih ya, ini frame apaan sih? Dari MTB, Federal, road bike, ini sekarang agak beda nih, bannya gede. Nah kita coba bahas nih ya, ini sepeda apaan. Nah ini sepeda kan tadi awal bilang katanya Polygon Band R2. R2 ya nih. Betul. Ini jenisnya apa nih bro? Ini jenis sepeda gravel. Gravel ya. Jenis sepeda gravel ini. Nah ini gue pengen, ini kan lu udah pakai udah lama ya? Ini dari 2020 awal. Kan dia baru keluarnya 2020. Oh 2020, jadi begitu awal keluar lu ambil Iya, ini? betul. Nah secara performan, nih kita mau coba review. Yang lain-lain kita belakangan nih ya. Siap. Kan di gravel itu yang paling penting adalah how to handling sepeda itu gimana. Betul. Terus lu udah pakai hampir setengah tahun lah ya, setengah tahun lebih lah ya. Kira-kira 4 bulan deh. 4 bulan Dia ya. baru keluar bulan apa sih? Bulan Maret ya? Bulan Maret. Buat ditanyakan gimana, buat di cornering gimana, buat di Betul. gravel gimana, coba itu bisa kasih gambaran nggak? Ini gimana enak sih ini sepeda? Pertama, kita harus bicarakan spek sepeda dulu. Oke, spek Band speknya. R2 ini kayak gimana? Oke. Nah, kalau lihat dari speknya, ini frame-nya aluminium. Alloy ya. Alloy. Terus ini foroknya udah karbon. Speknya ini totally original. Oh, Totally jadi lu original. belum upgrade nih? Belum upgrade kecuali bar tab sama saddle. Sadel. Barter Oh, ini sama penting sadel. sih ya sadel buat lo ya. Ya, betul. Bar tab sama saddle. Nah, kalau spek itu Sora 9 speed. Sora 9 speed. Sora 9 speed. Itu standarnya Sora 9 speed. Jadi kalau gua mau ambil nih sepeda yang di box ini, speknya Sora. Sora 9 Sora speed. 9 Sora speed. 9 speed. Oke, lanjut bro. Sora 9 speed terus dengan disc brake, Disc brake, mekanik, Tektro. oh Tektro. Oke. Tektro terus ya sama bannya. Bannya ini pakai konfigurasinya 50. No, ini 650B atau 27,5 inch ya. Kali 47. 47. Iya, Oh, gede atau banget 1 kali kan ya. 75. Nah, ini mumpuni banget nih buat gravel Mumpuni ini. banget ya. Mumpuni banget buat gravel. Itu dari pemilihan ban juga ya istilahnya dengan bobot sebesar gua, terus pemilihan ban itu juga apa namanya? Penting banget ya. esensial banget gitu. Polygon Band R ini juga tadi kan kita bilang kan gravel tuh. Gravel, tapi ini bisa dibuat touring juga nih. Oh. Touring. Dilihat dari mana? Nah, dari mana gue ngeliatnya? Nih, kita lihat aja nih. Yang paling gampang, simple, battle cage-nya. Battle cage-nya. Posisi battle cage ini Ah. di top, ini apa? Seat tube. Seat tube. Seat tube ada, Satu. lalu di down tube ada, Down tube, lalu di bawahnya juga ada. Bawahnya. Di bawah down tube ada. Itu bisa buat naruh perkakas kali ya? Betul. Jadinya kita bisa ada tempat spot 3 battle cage. Battle Belakang? cage, lalu di belakang ini ada highlight buat rack belakang. Oh, buat naruh panir ya? Betul. Buat taruh
Pioneer. Back Pioneer ya. Betul, Waduh, Back berarti Pioneer. ini selain gravel, touring juga masih oke ya. Yups, benar. Walaupun fork karbon, tapi di sini ada juga eyelet buat Pioneer depan. Jadi dia udah siap jalan nih. Oh, dia kesini nih ininya ya, nyambungnya ya. Ya. Kalau ini bisa buat V-brake juga? Enggak juga kayaknya ya. Enggak ya. Ini khusus untuk buat disc Pioneer brake. ya. Betul. Nah, kebetulan seri di atasnya band R5. Band R5 itu udah lengkap sama rack. Oh, kalau band R5-nya Band R5. lengkap sama rack-nya. Band R5 itu udah lengkap sama rack. Oke. Gitu. Band R5. Lalu di sininya karbon, Karbon, pakai grup setnya satu Sora, Sora, depannya dual, dual, belakangnya 9 speed. belakangnya 9 speed. 9 Ini speed. dipakai nanjak lu masih oke? Nanjak oke. Masih Konfigurasi oke? ini oke Konfigurasi banget. oke ya? Karena ini dualnya 50-34. Oh, 50-34. Belakangnya kalau nggak salah ini 11-32. 11-32. Jadinya ke 34 ketemu 32 masih oke lah buat nanjak. Jadi Gitu. untuk entry level mau main gravel, mau main entry level, touring, main masih gravel oke lah ya. oke banget. Oke banget. Cukup Nah, banget. Pertanyaan gue nih, ini sih antara iya sama enggak, antara Yaps. kromoli sama karbon. Yaps. Kan orang bilang karbon, kromoli. Nah, Ya. lu sebagai pemakai, kan lu pernah pakai karbon juga dong? Pernah. Pernah pakai karbon juga. Bedanya apa sih yang lu rasain? Dengan kondisi sekarang yang lu pakai ini ya? Ini aluminium. Alu ya, sorry, alu ya. Ah. Karbon itu aluminium yang pasti lebih budget wise. Secara budget lebih masuk. Istilahnya buat entry level oke lah gitu loh. Nggak terlalu mahal. Kalau karbon itu lebih ke intermediate level. Di mana kalau kita pakai karbon kita bisa jalan lebih cepat. Oke. Kita bisa jalan lebih cepat di trek-trek yang batu-batu karena karbon itu lebih nyerap, istilahnya ngeredam getaran Oh, yang dia ada di batu-batunya. lebih ngeredam Ya, getaran ya. sama karena dia kan frame-nya lebih enteng. Ah. Frame-nya lebih enteng jadi otomatis kayak sepedanya lebih floating. Oke. Kayak gitu. Kalau ini dia langsung ke badan lu Kalau ya. aluminium ini getarannya langsung ke badan, Langsung ke berasa badan ya? banget ya. Tapi udah cukup banget sih ini. Oh. Cukup banget. Sob, tadi itu kan lu udah cerita ya. Speknya, apanya, jenisnya, terus bisa dipakai apa feature nih sepeda. Nah, yang gue mau tanya sama lu, Sob, secara performan yang lu rasain, apakah pada saat lu mulai dari rumah atau dari satu tempat mau main gravel kan nggak langsung gravel dong, lu ketemu Ya. di road, ketemu Betul, di aspal, betul. ketemu di jalan batu. Nah ini Betul. gue mau tahu, gue pengen lu share lah sama Sobat Japro, sama Cycloing di ini sepeda yang 2 digit kecil ini, ya. Ini sebenarnya value-nya lebih dari itu gitu. Betul, betul. Nah, ini sepeda tadi udah disebutin harganya sama Om Reza. 2 digit kecil pasaran sekarang. Nah, ini 2 digit kecil nih harga sepedanya, tapi sensasinya itu sepedanya lebih dari 2 digit kecil. Istilahnya performance-nya. Kayaknya kalau tadi Om Reza bilang perkara jalanan jalanan aspal. Jalanan aspal itu bukannya sombong, tapi dengan bobot kayak saya kayak gua itu lari 30 pun masih aman. Wah, Lari luar 30 biasa masih aman. dong. Jadinya ya akhirnya sih balik-balik lagi tergantung dengkul, tapi ya kira-kira perbandingan begitulah. Lari 30 masih aman jadinya. Terus kalau jalanan batu-batu, kerikil gitu, kerikil batu-batu, jalanan tanah, ini dibantu sama ban 650 kali 47 ini. Jadi faktor besaran ban itu seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya. Betul. Yang kita unboxing produk yang lain. Betul. Kita bahas tire ini penting banget ya. Lu Betul. rasain banget ya. Penting banget. Setuju. Terus yang lain, Bro? Untuk cornering. Nah, Hmm. ini sepeda sebenarnya kalau emang dilihat secara detail, size-nya itu undersize. Oh, Kalau gue itu undersize. harusnya Nah. pakai 54. Lu sekarang pakai 52? Ini pakai 48. Oh, 48. Ini agak lucu nih, Polygon Nah, Band ini makanya 48. nih, ini unik nih. Coba lu benar. share deh. Ini 48, Polygon 48, tapi reach-nya itu seperti kayak 52. Oh. 48 kayak di tinggi seat tube, tapi reach-nya itu kayak 52. Berarti ini agresif banget tuh sepeda. Agresif banget. Tapi ketolongnya buat gravel itu, Hah? jadinya corneringnya lebih enak. Oke. Kayak gitu, corneringnya lebih enak. Secara handling lu dapat dong. Handlingnya dapat banget. Walaupun ini gue pakai asli nih,
Handlebarnya, Handlebarnya asli? dropbarnya masih asli nih. Ini berapa? 42 apa 42. Harusnya gua 44. Harusnya lu 44. Iya, tapi Dengan karena undersize gini lu undersize masih bisa handlingnya kepake. lebih enak Oke. gitu. Rem juga oke walaupun belum hidrolik. Ya, Rem juga oke. Tapi dia itu satu piston ya. Satu piston. Ya, ini belum hidrolik, masih mekanik. Oke, Ini pertanyaan gue dengan posisi dengan apa adanya dari pabrikan, sepeda ini bisa diajak gila-gilaan juga kan? sangat bisa diajak Sangat gila-gilaan, bisa. sangat bisa diajak gila-gilaan. Jadinya tadi dengan harga Dua digit kecil ya, dua digit kecil. itu, ini sih, wah, ini salah satu mungkin kalau dibilang masterpiece sih oke banget sih. Masterpiece dari brand ternama Indonesia buatan ya? Indonesia. Gitu. Nah ini gue jadi tertarik. Nah sekarang kalau di upgrade bisa di upgrade nggak dia? Sangat bisa dong, ya? sangat ya? bisa. Tergantung dompet gue ya. Tergantung dompet, tergantung budget, tergantung siapa yang upgrade juga. Kan Gitu. orang bilang nggak worth it nih sepeda ekonomis di upgrade lebih dari itunya. Tapi menurut gue sih enggak ya, bisa juga ya. Bisa, Coba bisa. kita lihat apa yang bisa di upgrade-nya ya. Oke. Kita tadi bicara mau upgrade nih. Kalau gue lihat di sini dia udah pakai TA ya, 112 ya. Betul. 112 kali 12. Belakang ini 142 kali 12. 142. Oh, ini belakang 142. 142. Oh, makanya dia bisa pakai 650B Betul, karena iya. 147 ya. Betul. Ini kalau mau di-upgrade selain kondisi standar ini lebih-lebihnya dari ini produk apa sih? Nah, ini kita bukannya mempromosikan satu merek, tapi ini mumpung ini produksi Indonesia, produksi dalam negeri, dia Polygon itu udah mengadopsi teknologi paling terkini. Apanya? Ya, itu pertama tadi dari TA-nya. TA-nya. Dari Astro Excel-nya itu 12, belakangnya juga 12. Nah, sekarang kita balik sepedanya. Boleh. Ini gua bantu balik nih. Kita balik sepedanya. Nah, coba. Boleh tolong di... Nah, kita lihat. Nah, ini adopsi dia sudah flat mount. Didudukan display-nya. Iya. Dengan budget tadi berapa? Dua digit kecil. Dua digit kecil, dia udah flat Lu mount. dapat teknologi flat mount ya? Flat mount disc brake sama belakangnya juga flat mount disc brake. Oke. Jadinya bisa masuk grup set kekinian. Oh, yang terkenal orang sekarang? bilang grup set Sultan bisa masuk di itu sini bisa, ya? bisa masuk. Yang Simona itu bisa masuk itu bisa sini. masuk sini. Iya. Tergantung kita mau apa enggak. Iya, betul. Dan lagi udah inner routing cable. Inner routing cable ya. Inner routing cable ini penting banget. Penting. Supaya nggak kotor. Iya, sepeda tuh nggak gondrong rambut. Betul. Gitu, rambut. Udah rapi. Kalau ini nggak bisa lah ya, karena dia kan Modelnya lama tubing, ya, iya. tubing ya. Yap. Ini di tubing, tapi ini apa nih? Gue buka boleh nggak? Boleh, Hah? boleh Om. Coba apa nih? Kita buka. Ah, Nih, ini mantep kayaknya, nih. aduh, lu aja deh, buat ini. Ini kayaknya grup set kekinian. Nah, ini tahu dong grup kekinian elektrik tuh. Ah, Elektrik bisa masuk sini. Bisa masuk situ Bisa langsung masuk ya. Sini langsung. Waduh. Jadinya nih frame ini canggih banget sih. Ini frame canggih banget. Gitu. Produknya nggak Ekonomis harganya, teknologinya tinggi. Rasanya, Dipakai- sensasinya juga rasanya wah. luar biasa ya. Kayak sepeda luar negeri lah. Gitu. Kayaknya gue boleh satu nih. Boleh. Nah, terus ini nih chainstay ininya, lowernya, ini bergelombang gini maksudnya untuk ngeredam juga kali ya? Betul, buat ngeredam sama buat clearance rodanya lebih lebar. Lebih lebar Clearance ya. Lebih lebar, betul. Makanya masuk 650 ya? Iya. Oke. 650 47. 47 ini 147 nih 12 ya? 142. 142 ya? 142. Sobat Javro, tadi kita udah bahas, kita udah review, kita udah pretelin band R2. Kalau kita beli full bike tuh dapatnya apa aja, kemudian bisa kita upgrade seperti apa, secara fungsi, secara apapun, dari mulai teknologi dan lain sebagainya. Secara performan kita lihat, gue tanya sama ridernya langsung, Ponco pakai bukan karena dia bagian dari cycling, bukan, karena memang dia dari 2005 main dan pakai ini. Dan dia pakai produknya Polygon bukan sekarang. Dari dulu dia pakai Polygon dan dia benar-benar pelajarin perkembangan dari si brand lokal ini. Ternyata banyak value yang dengan kondisi sekarang maksimal dan sebenarnya dapat banyak gitu ya. Nah, gue mau tanya nih, kalau di Cyclo
jual juga apa enggak, apakah emang pakaian ponco doang, kemudian ketersediaan size-nya apa, karena yang gua tahu nih kalau nggak salah nggak banyak keluarin size Polygon. Cok, lu sebenarnya gimana sih? Siap. Nah, Polygon band ini ketersediaan size-nya band R2 atau band R5 ketersediaan size-nya ada 3. Ada 3 size. Yang pertama itu yang paling kecil size 43. Size 43, ini gue pakai size 48. 48 nih lo pakai. Nah, kenapa gue bilang undersize? Karena harusnya gue pakai size 54. Artinya ada 3. Turunnya jauh banget. Betul, kan dan kalau hitungan band size-nya itu geometri jauh, ya. 43, 48 dan 54. Itu dia. 43, 48, 54. Artinya SML kalau kita Ya, ini betul, ya. betul. Berarti kalau S itu dia under 170. Betul. Kalau M itu 170 sampai 175 lah ya. 178, kayak tinggi gue 178. Lu 178. Tapi lu masih pakai ini ya? Iya. 178 up tuh berarti dia pakai 50-an ke atas ya. Iya. 54 ya. Oke. Kayak gitu. Terus di tempat lu ada juga kan? Di tempat gua kebetulan kebagian Polygon. Polygon. Itu nggak banyak, karena emang stoknya pasti diprioritaskan lah ke chainnya Polygon. Kayak gitu. Jadi kalau kemarin gua bilang ponco di Cyclo-Ing, orangnya doi sob. Ketahuan juga Ketahuan akhirnya. juga. Jadi lu boleh direct ke Cyclo-Ing, ada telepon. Cyclo-Ing, Nah, ada telepon. Instagramnya Cyclo-Ing. Dia nih. Cyclo-Ing. Langsung. Ini admin Instagramnya. Oke Sobat Zapro, Sobat Cyclo-Ing, ini kita udah di akhir-akhir. Ada kemarin lagi awal-awal kita ambil syuting di sini. Gue janji akan banyak hal yang kita upas mengenai sepeda, apakah itu road bike, apakah itu gravel, apakah itu dan peretelan-peretelan lainnya. Salah satunya inilah video ketiga di Cyclo-Ing. Harapan gue secara pribadi, mungkin Ponco juga, ini akan jadi satu sharing buat teman-teman gue ya. Harapan lu sebenarnya gimana, Cok? Nah, kalau ditanya harapan ke teman-teman semua, Atau lu sharing lu deh. Gitu. Oke, boleh. Jadi gini teman-teman, karena ini kan situasi lagi pandemi sepeda, kalau kita bilang ya, pandemi sepeda, jadinya jangan dipaksakan. Bukan COVID aja yang Bukan COVID doang, iya benar, bukan COVID, pandemi COVID, tapi ini pandemi sepeda. Jadinya teman-teman jangan maksain punya sepeda. Jadinya gini loh, contohnya harusnya size teman-teman adalah 54, tapi harus maksain punya size 48 atau yang lebih kecil lagi. Itu jangan maksain, karena nanti akan nyesel juga gitu loh. Jadinya kalau teman-teman mau punya sepeda, ya kan, mau punya sepeda, itu jangan takut. Konsultasikan dulu tim Cyclo-Ing, itu siap bantu, konsultasikan. Teman-teman kebutuhannya kayak gimana? Emang moto lu apa sih? Orang suruh datang. Moto lu apa sih orang-orang suruh datang? Tunggu bentar ya, nih. Moto gua itu, gua bukan jualan sepeda sebenarnya. Gua bukan jualan sepeda, tapi apa sih? gua jual mimpi. Oh ini luar biasa Itu nih. dia. Jadi Sobat Zapro sama Cyclo-Ing, kalau kalian mau build sepeda impian, konsultasi sama tim Cyclo-Ing. Betul. Jadinya jangan takut. Tapi gue mau beli dulu nih, gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah beli, datang aja, cukup datang aja, kita nongkrong, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, brainstorming tentang sepeda apapun, mau sepeda lipat, mau sepeda road bike, mau sepeda MTB, bahkan sampai gravel pun, sepeda listrik pun kita layanin. Kalau gue punya sepeda, mau tuker? Mau tukar apa nih? Mau gue punya sepeda lama, gue mau tuker yang baru. Siap, kita terima. Bukan terima dalam arti kata tukar, tapi maksudnya gini, kita lihat dulu sepeda lamanya gimana, kondisinya kayak gimana, apakah bisa dimaksimalkan, kita bisa dimaksimalkan istilahnya menjadi lebih kekinian atau gimana. Pokoknya kita buat sampai benar-benar sesuai dengan impian. Jadi kalau kamu punya mimpi seperti mimpi Zapro dan Cyclo-Ing tentang sepeda, kalian boleh datang ke tempat ini, Cyclo-Ing, di Ruko Piazza de Mozia, Blok E8 nomor 6. Ada di Google Maps. Agak di Google Maps. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Yo, thank you. Gue tuh nggak pede kalau nggak pakai clean. Hah? Nggak pede gue kalau nggak pakai clean. Ya biasa begitu, biasa begitu. Sikat lah.
Bener nggak? Nah, nggak berat dong pas dipakainya. Iya makanya. Nanjak kemarin nanjak ke dagu-dagu itu aman. Ini 13 kan? Apanya? Berat. Berarti enggak. Sobat Japro, setelah gua barusan coba dikit masih di sini, coba interval, coba cornering, coba bunny hop sedikit dengan kondisi apa adanya. Gua nggak pakai klit juga, nggak pakai helm juga, sorry banget. Tapi hanya di seputaran sini. Ini sepeda worth it banget. Sepeda halu, berat kurang lebih 12 sampai 13 kiloan lah. Kondisi apa adanya, grup set berikan. Pada saat dipakainya nggak berat. Tapi untuk distance, next gua akan coba sendiri. Untuk long distance kurang lebih 40-50 kilo, gua akan review lagi, gua akan cerita lagi. Ini sepeda sangat worth it banget.